Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama luangkan waktu sejenak untuk kita sama-sama mengaji. Juga kawan-kawan peserta PKU, hari ini kita sampai pada halaman 68, masih bicara tentang sholat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Idza balagha as-sabiyyu aw aslama al-kafiru aw tahharat al-haidhu aw nufasa'u aw ifaq al-majnun aw al-mughma alayh wa qad baqiya min waqti sholati qadra rak'atin lazimahu fardul waqti lima rawahu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh wa man adraka rak'atan min al-'ashri qabla an tadruba asy-syamsu faqad adraka al-'ashr. Ini masih bicara tentang waktu sholat. Idza balagha as-sabiyyu, jika seorang anak pada satu saat sampai pada waktunya bahwa dia itu balik. Kalau anak kan anak-anak kemudian tamyiz kemudian balik. Balik itu usia balik itu maka dia sudah wajib melaksanakan sholat. Au aslama al-kafiru, orang kafir yang tadinya non muslim kemudian dia masuk Islam. Au taharat al-haidhu, ibu-ibu ini yang haid tiba-tiba bersih dari haidnya atau nifasnya. Au afaqal majnun, atau orang gila tiba-tiba sehat. Ya. Au al-mughma alaih, atau yang apa mughma alaih? Kelenger apa? Pingsan. Ya, pingsan. Waqad baqiya min al-waqt as-salata qadra rak'atin. Dia tadi anak bayi yang balik, tiba-tiba balik, yang tadinya belum punya kewajiban sholat kemudian karena balik dari wajib sholat. Orang yang kafir kemudian masuk Islam, atau orang yang haid kemudian bersih, tapi itu persis di waktu akhir waktu sholat. Misalnya sholat maghrib, ini semua itu kejadiannya di akhir waktu maghrib. Nah akhirnya bagaimana? Yang dimaksud dengan akhir itu yang kira-kira untuk melakukan sholat, katakan sholat maghrib 3 rakaat itu tidak cukup. Ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, sholli fardhu maghribi salatu rakaat, Allahu akbar, tiba-tiba masuk waktu isya, atau setelah 1 rakaat masuk waktu isya. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya gimana? Jadi dia punya waktu tapi waktunya itu tinggal sedikit. Tadinya kan kalau orang haid dia nggak wajib sholat.
Orang majnun yang gila nggak wajib sholat. Orang anak kecil yang belum balik nggak wajib sholat. Orang yang nifas nggak wajib sholat. Orang yang pingsan juga nggak wajib sholat. Tapi itu kalau seandainya dia sembuh dari pingsannya, sembuh dari gilanya, bersih dari haidnya, atau dia masuk waktu balik tapi waktu sholatnya tinggal sedikit. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i mengikuti hadis Nabi yang beriman adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka subh. Maka dia tetap wajib sholat kalau masih dapat 1 rakaat. Ya. Begitu takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, baca ini rukuk, azan, isya. Teruskan. Sholat teruskan. Itu sah sholatnya. Ya. Ada ulama yang mengatakan dia harus minimal 1 rakaat itu kemudian sah. Nanti ada dibahas di bawah itu. Ada juga yang mengatakan minimal takbiratul ihram. Begitu Allahu Akbar, sholat maghrib Allahu Akbar pada waktu maghrib sebelum waktu isya. Begitu Allahu Akbar, baca doa iftitah atau baca Fatihah, masuk azan. Belum dia sampai ruku. Nah, itu nanti ada. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adraka raka'atan minas subhi." Barang siapa yang dapat melaksanakan 1 rakaat dari subuh, kemudian 1 rakaat itu setelah 1 rakaat kemudian tulu'us syams, matahari terbit yang berarti waktu subuhnya habis, faqad adraka, maka dia sudah dianggap mendapatkan waktu atau sholat pada waktunya. Wa man adraka raka'atan minal 'ashr, begitu juga sholat asar. Sholat asar di akhir waktu. Tadi karena sembuh dari gila, tapi dia ternyata sudah waktu akhir. Itu sholat asar dapat 1 rakaat. Ya. 1 rakaat itu kalau dia sampai rukuk selesai i'tidal, itu sudah dihitung 1 rakaat. Jadi kalau kita sholat masbuk, kita sholat terlambat, kemudian ketika kita datang imam hampir ruku, kita takbiratul ihram, kemudian kita menangi rukuknya imam, kita ikut ruku waktu setelah takbiratul ihram, itu berarti kita dapat rakaat itu. Tapi kalau kita terlambat, imam sudah rukuk, sudah i'tidal lagi, kita baru takbir, itu kita sudah kehilangan 1 rakaat. Sudah kehilangan 1 rakaat. Jadi kita artinya apa? Kalau kehilangan rakaat itu berarti kita ngulangi rakaat yang tadi. Ya, kita ngulangi. Karena kadang saya lihat masih ada yang dia datang, imam sudah rukuk, tapi nanti dia misalnya di samping saya misalnya, dia tidak ulangi rakaat itu, jadi kurang 1 rakaat. Nah ini hitungan 2 rakaat seperti itu. Nah kalau kita menghitung 1 rakaat itu berarti dah rukuk kemudian azan, tapi kita dapat 1 rakaat, baik itu asar maupun subuh. Fa in baqiya minal waqti duna raka'ah fa bihi qaulan. Kalau waktu yang tersisa tadi ternyata duna raka'atin, kurang dari 1 rakaat. Artinya apa? Belum sampai rukuk, waktunya habis. Kita Allahu Akbar, Fatihah belum selesai, masuk waktu berikutnya, masuk waktu maghrib atau terbit matahari. Maka berarti itu ada 2 pendapat dikatakan di sini. Fafihi qaulan. Rawa al-Muzanni anhu. Imam al-Muzanni meriwayatkan annahu la yulzimuhu
Kalau demikian berarti dia orang tadi yang asofi atau yang perempuan yang ibu haid ya, atau yang gila udah sembuh, itu la yulzimu, tidak wajib dia sholat pada waktu itu. Kalau waktunya sempit, untuk 1 rakaat aja sudah dapat. Ya, ternyata ketika sholat untuk 1 rakaat itu kita butuh berapa menit ya? Berapa detik? 1 menit. Ya, misalnya. Nah, itu waktunya tinggal setengah menit. Nah, menurut pendapat yang pertama ini yang diriwayatkan oleh Al-Muzani itu tidak wajib. Tapi gugur. Sholatnya, kewajiban sholat pada waktu itu, pada waktu dia pas sembuh dari sakit gila atau bersih dari haid atau bangun dari pingsan, sadar dari pingsan, berarti dia tidak wajib. Li hadis Abi Hurairah. Al-Muzani ini berangkatnya atau berpedoman juga dari hadis Abi Hurairah anhu. Wali anna biduni rakaat. Alasannya Pak, wali anna biduni rakaatin. Kurang dari 1 rakaat itu la yudriku al-jum'ata. Fakadzalika huna. Ini dikiaskan dengan sholat Jumat. Ini juga Bapak Ibu, sholat Jumat itu menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau kita ketinggalan 1 rakaat, itu kita harus melengkapinya jadi 4 rakaat. Ini banyak yang belum tahu. Kalau sholat Jumat 2 rakaat, iya kan? Kita ketinggalan 1 rakaat. Ini biasanya orang ngulangi itu 1 rakaat karena dianggapnya ketinggalan 1 rakaat. Untuk sholat Jumat itu kalau kita ketinggalan 1 rakaat, kita tidak dihitung sholat Jumat, tapi kita masih kewajiban sholat zuhur. Nah, karena itu sholat zuhur berarti menjadi 4 rakaat. Ini mazhab Imam Syafi'i. Jangan salah, ya, jangan salah. Ini banyak nih yang kemudian melengkapinya 1 rakaat, dikira sholat Jumat 2 rakaat, dia ketinggalan 1 nambah 1. Nah, ini tidak lengkap sholat Jumatnya, maka dia adalah dihitung sholat zuhur. Nah, karena dihitung sholat zuhur, maka dia melengkapinya harus 4 rakaat. Nah, ini kalau Jumatan itu, ya, seperti itu. La yulzimu al-fadak wa qala fi kitabil istiqbal qiblah yulzimuhu bi qadri takbiratin. Atau menurut pendapat lain itu yulzimuhu, dia tetap wajib. Ya, dia tetap bi qadri takbiratin. Itu Allahu Akbar, takbiratul ihram, berwaktu masuk waktu berikutnya. Itu berarti waktu sedikit pun itu tetap harus atau wajib melaksanakan sholat yang tadi dinyatakan. Li'annahu idraku hurmatin, dia mendapatkan waktu yang hormat, waktu yang mulia. Waktu yang mulia adalah waktu sholat yang dilakukan pada waktunya, itu waktu mulia. Kalau dilakukan setelah selesai waktunya, itu sudah kurang mulia, karena itu jatuhnya sholat bukan ada tapi qadha, sholat ganti. Jadi kita kewajiban, tapi karena tadi tidak sempat, jadi kita harus menggantinya. Bisa dilakukan di waktu selain waktunya. Misalnya sholat zuhur dilakukan pada asar, sholat asar di waktu yang maghrib karena tadi tidak sempat dengan berbagai alasan. Nah, itu kita, kalau menurut pendapat yang kedua itu, dia tetap wajib walaupun sisa waktunya tinggal sekedar untuk melaksanakan takbiratul ihram. Fastawa fihi ar-raka'ah wa takbirah kaibratil jamaah. Kenapa kok begitu? Karena dikiaskan dengan kalau tadi kita
datang berjamaah, ya, datang untuk sholat jamaah. Ternyata begitu kita datang itu imam sudah tahiyat akhir, sudah tahiyat akhir. Itu Bapak Ibu, ya biasanya gimana? Nunggu imam selesai? Hah? Saya lihat ada yang tidak nunggu imam selesai. Seharusnya itu ikut sholat sama imam, walaupun tidak dapat rakaat, tapi dapat faedah jamaah. Ya, memang rakaat yang pertamanya rakaat 4-nya sudah kelewat semua, imam sudah 4 rakaat atau 3 rakaat sudah tahiyat akhir. Tapi kalau kita ikut takbir, kemudian kita ikut duduk, ya, baca tahiyat sesuai dengan ini, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bangun dari misah dari imam itu sebaiknya adalah setelah imam selesai baca salam yang kedua. Berarti sudah selesai, imam sudah selesai, kita bangun, ya. Jangan imam masih salam pertama. Ini ada yang meragukan, karena kalau masih salam pertama kemudian kita bangun, berarti kita mufarokoh dari imam, karena imam belum selesai sholatnya. Kalau mufarokoh, kalau hitungannya mufarokoh, itu berarti kita tidak dihitung sholat jamaah. Mufarokoh itu misah, kita jamaah. Kemudian kita bisa kita lihat mufarokoh bisa, tapi tidak dihitung sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu punya keistimewaan, dia dihitung 27 rakaat, 27 derajat. Ya. Kalau kita mufarokoh, kita dapatnya 1. Walaupun tadi dari awal kita sudah ikut, ya. Begitu akhir ternyata hitungannya kita mufarokoh dari imam, karena imam belum selesai sholatnya, kemudian kita berdiri misalnya. Makanya perlu kita hati-hati, usahakan setelah imam salam yang kedua nengok kanan dan kiri, kemudian kita berdiri, nah, supaya lebih aman seperti itu. Nah, itu tadi kalau kita ikut takbiratul ihram, kita ikut jamaah, walaupun kita tidak dapat rakaatnya, tapi kita dapat keutamaan sholat jamaah. Wa amma sholatul lati qablaha, adapun sholat yang sebelumnya. Sholat yang sebelumnya itu misalnya itu tadi sholat asar, yang sebelumnya itu sholat zuhur. Ya. Kalau tadi sholat subuh, sholat sebelum tadi sholat isya. Itu bagaimana hukumnya? Karena tadi kan pingsan, tadi kan gila, tadi kan sedang haid, tadi kan as-sobi, hukumnya anak-anak belum wajib. Tapi saat itu kemudian ya, dia yang menjadi dewasa, balik, ya, kemudian dia bersih dari haidnya, kemudian yang gila itu sembuh, yang pingsan itu sadar, ya. Berarti kan dia tadi enggak, ada kemungkinan dia belum melakukan sholat yang sebelumnya juga. Nah, hukumnya di mana? Apakah dilakukan waktu itu juga atau bagaimana? Gitu ya. Wa amma sholatul lati qablaha fayanzur biha. Maka kita lihat fa in kana dzalika fi waqti subh aw dhuhr aw maghrib. Jika itu adanya adalah pada waktu subuh atau zuhur atau maghrib, lam yulzimuhu ma qablaha. Kalau tadi itu terjadi pada waktu subuh atau zuhur atau maghrib, maka sholat yang sebelum kita tidak wajib untuk melakukannya. Kenapa? Tadi baru 3, berarti yang 2 itu wajib. Ya. Ya anna dzalika laisa biwaqtin lima qablah. Karena tadi itu bukan waktu yang sholat sebelumnya. Kita bukan waktu sholat apa tadi? Kalau subuh berarti bukan waktu sholat isya, kalau zuhur berarti bukan waktu sholat subuh, kalau maghrib bukan waktu sholat asar.
Wa ikana dzalika fi waqtil 'ashr atau waqtil 'isya'i qala fil jadid. Tapi jika terjadinya tadi itu di waktu asar atau waktu isya, qala fil jadid, menurut Imam Syafi'i pada qaul jadid. Imam Syafi'i itu punya dua qaul, punya dua pendapat. Ya. Pendapat yang lama ketika beliau di Baghdad dan pendapat yang baru atau qaul jadid ketika beliau di Mesir. Itu beda pendapatnya. Nah, menurut qaul al-jadid dari Imam Syafi'i, yulzimuhu az-zuhra bima yulzimuhu bi al-'asr. Ya, wa yulzimuhu al-maghriba bima yulzimuhu bi al-isya. Jadi sholat maghrib itu juga wajib. Kenapa? Karena maghrib dan isya itu bisa dijamak, bisa dilakukan di satu waktu. Maghrib dan isya. Juga zuhur dengan asar. Kalau kejadian tadi waktu asar, berarti waktu zuhurnya juga harus dilakukan kalau ada waktu. Ya. Kan tadi zuhur berarti enggak, kita belum salat. Dan sadarnya waktu asar. Maka kalau itu terjadi waktu asar, zuhurnya ngikut lazim, ngikut untuk dilakukan, wajib dilakukan. Kalau terjadi pada waktu isya, maka maghribnya juga ikut wajib. Ini menurut Imam Syafi'i fi qaul al-jadid, pada pendapatnya yang baru. Wa fiha yuzimu bihi al-'asr wal isya qaulani. Nah, wajibnya itu bagaimana? Oh, ahaduhuma rakaatan wa tsani takbiratan. Seperti tadi juga, wajib kalau dapat satu rakaat. Tapi yang kedua, pendapat kedua, wajib walaupun tidak dapat satu rakaat, satu takbir pun wajib. Takbiratul ihram. Ya, artinya apa? Dengan pendapat banyak ini kita mesti hati-hati. Kalau kita misalnya kita sendiri, kita pingsan, kemudian kita bangun waktu isya, kita pingsan dari maghrib, sebelum sholat maghrib kita pingsan sampai isya habis. Isya udah mau habis, kita bangun, kita sadar, tadi belum sholat, maka segera ambil wudhu, kemudian sholat sedapatnya, ya, sedapatnya. Katakan kita ambil pendapat yang paling ketat, yaitu walaupun takbiratul ihram. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, habis waktu isya, masuk waktu subuh, gak apa-apa, lanjutkan sholatnya tadi, lanjutkan. Nah, kalau waktunya masih panjang, kita tadi sholat isya, sholat isya sudah selesai 4 rakaat, tapi ada sholat maghrib yang belum kita kerjakan juga, maka kita kerjakan sholat maghrib, ya, sedapatnya. Dapat 1 rakaat nggak apa-apa. Karena ada dua pendapat ulama. Kalau kita misalnya sholat jamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, mana yang didahulukan? Kita misalnya jamak takhir, ya. Kalau takdim nggak ada masalah. Kalau takdim zuhur dengan asar pasti zuhur dulu, baru asar. Tapi kalau takhir, kita melakukan 2 sholat zuhur dan asar di waktu asar, itu namanya takhir. Mana didahulukan, sholat asar dulu atau zuhur dulu? Ini pertanyaannya sih. Nah, ulama ternyata ada 2 pendapat membolehkan. Mau asar dulu boleh, iya, mau asar dulu boleh, mau zuhur dulu boleh. Pendapat yang mengatakan asar dulu, kenapa? Karena waktu itu adalah waktu asar, waktunya asar, dia paling berhak untuk melakukan itu. Pendapat yang kedua, zuhur dulu, karena memang urutannya zuhur dulu sholat itu.
Zuhur dulu, kemudian asar. Nah, dua-duanya boleh. Ya, pendapat ulama katakan boleh. Mau zuhur dulu atau asar. Itu kalau kita jamak. Nah, tadi itu karena kita mughma alaih, kita pingsan, ya, masih ada waktu. Ya, sebaiknya tapi kita lakukan yang waktunya itu dulu, karena tadi kita tuh pingsan. Berarti kita lakukan kalau waktu isya, ya nanti isya dulu baru maghrib. Kalau puasa asar dulu baru zuhur. Itu kalau waktunya panjang boleh, silakan kita tadi qada dulu yang zuhur, qada dulu yang maghrib. Kalau panjang, ini kan masalahnya waktunya sedikit, kita sudah habis ini waktunya, maka kita sholat. Kemudian kita lakukan sholat lagi. Kalau misalnya tinggal 1 rakaat, yang sholat kedua, karena itu wajib. Atau pendapat yang kedua itu walaupun tinggal 1 rakaat, tinggal waktu 1 takbiratul ihram, maka kita tetap lakukan. Itu supaya kita ini ulama sampai menjelaskan sedetail ini apa? Kenapa? Karena sholat ini penting banget. Bagi umat Islam sholat itu tiang agama. Ya, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu lima di paman aqamaha faqad aqamat. Paman taraka faqad hadama. Sholat itu tiangnya agama. Kalau dirikan sholat berarti kita mendirikan agama. Kalau kita meninggalkan berarti kita merobohkan agama. Dan sholat itu yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah. Jika sholat kita bagus, maka amal-amal baik lainnya bisa ikut. Tapi sholatnya tidak baik, kita nggak pernah sholat, maka amal-amal baik yang lain itu sia-sia. Jadi ulama sangat memperhatikan sekali supaya kita menjaga kewajiban sholat ini, walaupun waktunya tinggal sedikit, ya, kita mesti melaksanakan. Wa bima yuzubihi al-asra wal isya qawlan rakatan wasani fi haqqi ahli al-udhr wa huwa al-musafir. Ya, kalau orang musafir itu dia uzur, boleh tidak melakukan, kalau boleh melakukan sholat tidak pada waktunya, artinya di jamak takhir atau jamak takdim. Itu musafir. Di sini dikatakan ahlul udhri. Ahlul udhri adalah orang yang punya udhur, dia dibolehkan untuk menjamak sholatnya. Dia tidak atau melakukan sholat tidak pada waktunya, tapi di waktu yang kedua. Wa haula'i min ahlil udhri faja'ala dzalika waqtan laha fi haqqihim. Jadi alasan itu adalah dikiaskan dengan orang-orang yang sedang musafir. Ya. Orang yang sedang musafir itu boleh menjamak. Jadi tadi alasannya itu. Ya. Sementara itu dulu, teman sekalian, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita ngaji hal yang penting, ya, karena ini mengenai sholat, dan kita harus tahu hukum-hukumnya kita melakukan sholat. Karena ibadah itu sebaiknya kita ngerti hukumnya, bukan hanya kita ngikut-ngikut. Karena orang yang alim tahu, alim di sini maksudnya kita tahu hukumnya untuk kita melakukan ibadahnya. Kalau kita ibadatul alim tusawi ma'ibadatu alfi abid, kata Imam Al-Ghazali. Satu ibadahnya satu orang yang alim karena ibadah tahu hukumnya, kita sholat karena kita tahu hukumnya, itu sama dengan 1000 orang melakukan sama-sama ibadah tapi tidak tahu hukumnya, hanya abid saja. Ini pentingnya ilmu. Dan kenapa? Karena orang yang tahu hukumnya itu bagi setan sangat susah untuk menggodanya.
Karena itu kalau diselewengkan oleh setan, tahu kita nggak boleh begitu. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, itu mudah bagi setan untuk diselewengkan, maka ibadahnya jadi tidak sah, menyeleweng dan lain-lain. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Alhamdulillah.